Dan untuk anggota terakhir kita ada Favian Alvin Ramadan dengan DKD NIM terakhir 018. Baik, bisa dilanjut slide-nya. Untuk Nabila. Jadi yang pertama ada pengertian pertahanan militer dalam menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan perpaduan dari teknologi telekomunikasi dan komputer. Dengan perkembangan kedua teknologi tersebut, memungkinkan orang dapat berinteraksi dari satu tempat ke tempat lain, tidak perlu melihat batasan wilayah ataupun negara. Teknologi informasi tidak hanya digunakan di bidang industri maupun ekonomi, tetapi terbagi ke beberapa bidang lainnya. Salah satunya adalah bidang militer. Bisa dilanjut slide-nya. Oke, untuk selanjutnya ada penerapan teknologi informasi pada organisasi militer. Yang pertama, yakni meningkatkan kualitas pemilihan strategi. Yang kedua, peningkatan akurasi dan kendala teknologi persenjataan. Yang ketiga, pemerolehan personel militer yang mumpuni. Keempat, proses pembinaan personel militer yang lebih baik. Yang selanjutnya ada peranan teknologi informasi di bidang militer. Dalam kemiliteran, peranan teknologi informasi sangatlah diperlukan. Misalnya, untuk mengetahui wilayah perairan Indonesia dalam keadaan nyaman tanpa penyusup atau tidak. Tentara Angkatan Laut harus mengetahui hal tersebut dengan bantuan sistem radar yang dihubungkan dengan satelit dan komputer. Dan untuk pengintaian di malam hari diperlukan teknologi radar inframerah yang dapat mengolah citra di malam hari sehingga walau dalam keadaan gelap tetap bisa waspada terhadap serangan musuh. Selanjutnya yaitu dampak perkembangan teknologi informasi di bidang militer, yaitu dampak positif. Yang pertama, dari sisi komandan, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian, dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak, serta pemerolehan personal militer yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Ada dampak negatifnya yaitu yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Kedua, melalui media internet. Pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction, seperti senjata nuklir dan senjata biologi. Dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yakni implementasi teknologi informasi dalam bidang militer. Yang pertama ada komunikasi. Nah, di sini teknologi informasi memungkinkan komunikasi yang cepat dan aman antara pasukan militer. Hal ini termasuk penggunaan jaringan komputer, sistem komunikasi satelit, dan aplikasi khusus yang memungkinkan pertukaran informasi sensitif. Yang kedua ada pemantauan dan pengawasan. Teknologi informasi digunakan untuk pemantauan dan pengawasan wilayah, termasuk penggunaan drone, sensor canggih, dan analisis data untuk mendeteksi ancaman potensial. Dan yang ketiga ini ada simulasi dan pelatihan. Simulasi komputer dan perangkat lunak pelatihan memungkinkan personel militer untuk melatih keterampilan mereka dalam lingkungan yang realistis dan aman. Ini dapat meningkatkan efektivitas operasi militer.
Yang keempat ada manajemen logistik. Sistem informasi digunakan untuk manajemen logistik, termasuk pemantauan dan pengelolaan persediaan senjata, peralatan, dan perbekalan militer. Yang kelima ada intelijensi buatan. Teknologi informasi juga digunakan dalam perkembangan sistem kecerdasan buatan, yaitu AI, untuk menganalisis data intelijen dan mengidentifikasikan pola yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan militer. Yang keenam ada keamanan siber, yaitu perlindungan terhadap serangan siber, yang sebuah aspek penting dalam pertahanan modern. Teknologi informasi juga digunakan untuk mengembangkan pertahanan siber yang kuat dan mengidentifikasikan potensi ancaman siber. Yang ketujuh ada operasi drone. Penggunaan drone bersenjata dan tanpa awak dalam operasi militer adalah contoh lain dari implementasi teknologi informasi dalam pertahanan. Mereka dapat digunakan untuk pengintai serangan dan tugas lainnya tanpa risiko langsung bagi personel. Yang kedelapan ada keterlibatan publik. Media sosial dan teknologi informasi digunakan untuk keterlibatan publik dan propaganda dalam operasi militer. Yang kesembilan, ada analisa data. Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data besar-besaran memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan militer yang informasional. Dan yang terakhir ada robotika. Robot militer yang dikendalikan dari jarak jauh atau otonom menggunakan teknologi informasi untuk operasi di medan perang yang berbahaya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara mengatasi kejahatan cyber ya ketika data-data rahasia militer itu bocor? Terus kemudian untuk peranan sistem informasi dalam analisis intelijen dan pengambilan keputusan militer itu bagaimana? Terima kasih.
Untuk Intan bisa diulangi lagi pertanyaan yang keduanya? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apa peran sistem informasi dalam analisis intelijen dan pengambilan keputusan dalam militer? Seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Intan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kejahatan cyber ketika data militer bocor? Nah, cara untuk mengatasi kejahatan cyber ketika data-data militer sudah bocor adalah dengan menerapkan praktik keamanan cyber yang baik dan juga dengan meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman cyber pada personal. Hal ini dapat including metode yang lebih canggih untuk melindungi data dan juga untuk melacak keberadaan data-data yang sudah bocor. Selain itu, juga penting untuk melaporkan insiden-insiden cyber ke badan-badan yang berwenang guna untuk mencegah kejahatan serupa terjadi dalam masa depan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan teknologi informasi dalam intelijen dan pengambilan keputusan? Penerapan sistem informasi dan intelijen dalam pengambilan keputusan dapat membantu dalam pemrosesan analisis dan intelijen. Dikarenakan adanya teknologi yang maju, sehingga data-data yang dapat bisa didapatkan itu lebih akurat. Data-data yang didapatkan lebih banyak, sehingga dalam menyusun suatu rencana, dalam mengambil suatu keputusan, itu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah sangat menjawab.